selamat datang di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Nah, di podcast kali ini aku mengundang narasumber yaitu Halo teman-teman PNN, kenalin nama aku Helmi. Jadi kesempatan besar banget di episode pertama PNN aku diundang. Tepuk tangan dulu buat teman-teman PNN. Keren banget. Oke, thank you banget nih Kang Helmi. Sama-sama. Karena udah bisa datang di podcast ini. BTW Kang Helmi lagi free kan ya? Lagi free hari ini, alhamdulillah. Oke, Kang Helmi emang kesibukannya lagi apa sih gitu? Kesibukan sehari-hari sih biasanya aku kerja. Kerjanya itu di hotel, di salah satu hotel di Kabupaten Bandung Barat, tapi masih kasual. Terus sekarang juga sambil kuliah di Stikom, di Barim Aji. Itu aku ngambil broadcasting, jurusannya sekarang lagi semester 5 sih, baru semester 5. Keren banget nih Kang Helmi kerja sambil kuliah. Iya. Ya, tepuk tangan dulu buat Kang Helmi. Oke nih Kang Helmi, ngomongin soal kuliah ya. Kita tuh kan nggak selamanya gitu ya bakal jadi mahasiswa, bakal jadi apa namanya tuh? Siswi atau apa? Siswa gitu ya. Siswa-siswi. Nah, ada waktunya kita lulus, pakai toga, terus foto bareng keluarga dan bakal langsung ketemu sama dunia nyata nih Kang Helmi. Wow. Nah, pertanyaannya setelah lulus nanti kita tuh sebenarnya udah siap belum sih dengan kenyataan yang ada gitu, maksudnya tuh kehidupan setelah pendidikan gitu. Apakah kita masih bingung ataukah kita mau ngapain gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau ngomongin setelah menimba ilmu di dunia pendidikan atau di institusi pendidikan kan, kalau dibilang siap atau enggak sih sebenarnya jujur sampai sekarang aku tuh nggak pernah siap soal menghadapi hantaman di dunia nyata ya, karena kita nggak tahu, maksudnya di dunia nanti setelah pendidikan juga kita nggak tahu bakal terjadi apa, bakal ada apa gitu. Ya, betul. Tapi kalau untuk mempersiapkan sih yang lebih pasti ya dari sekarang bagaimana kita membentuk diri aku aja sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau menurut Kang Helmi nih ya, apa sih hal pertama yang paling penting gitu untuk disiapkan setelah kuliah? Apakah skill, mental, atau networking di grup alumni kampus gitu? Kalau yang harus disiapin sih sebenarnya yang pertama itu adalah kita harus tahu kita mau kemana. Itu yang poin yang paling penting. Betul. Makanya rata-rata orang kan biasanya di remaja muda gitu yang awal-awal yang udah lagi senang kesana kesini kan, mereka itu bisa dibilang sebagai pembentukan jati diri mereka mau kemana ya. Jadi yang pertama itu satu. Yang kedua adalah networking. Networking itu berpengaruh sekali. Jadi saya sangat percaya sekali orang dalam ataupun relasi segala macam, karena pada dasarnya di tanah kita di Indonesia ini kita tetap harus memegang teguh. Maksudnya networking itu yang paling kuat untuk kita dapat pekerjaan sih biasanya. Oke. Nah, tadi kan Kang Helmi bilang yang paling penting tuh kayak networking. Nah, menurut kamu apa sih langkah kecil yang bisa dilakuin dari sekarang terus biar nanti pas lulus nggak kaget gitu Kang? Oke, yang pertama balik lagi kepercayaan diri dan mempersiapkan diri sematang mungkin ya teknis, karena itu adalah basic dari segalanya. Yang kedua juga kita harus bisa menjaga hubungan baik sama teman-teman. Misal sekarang saya ketemu sama Teh Ninis nih. Nah, hubungan pertemuan ini teh harus terus berlanjut Teh Ninis, supaya kita nanti ke depannya siapa tahu Teh Ninis butuh saya atau aku butuh Teh Ninis, kita bisa ketemu gitu. Wih, keren nih. Oke nih, Kang Helmi, menurut Kang Helmi ada nggak sih di hidup Kang Helmi gitu yang buat jadi inspirasi gitu? Kalau inspirasi sih sebenarnya ada dua sih. Saya nggak tahu teknis kenal atau enggak, mungkin teman-teman di sini juga nggak tahu kenal atau enggak. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada Ronald Steven. Dia seorang musisi, basis. Tapi saya basicnya nggak bisa main musik ya, tapi saya suka nontonin dia aja. Jadi dia waktu itu bikin podcast sama teman-teman musisinya. Dia bilang bahwa dia suka jadi orang yang underdog. Underdog itu artinya orang yang nggak kelihatan aja sama orang-orang. Dia suka, kenapa dia suka nggak kelihatan sama orang-orang? Jadi dia nggak punya ekspektasi, orang-orang itu nggak punya ekspektasi sama dia. Jadi pada saat nanti dia deserve suatu karya atau kerjaannya, dia itu udah bisa maksimalin karya dengan maksimal gitu, dengan deserve karya dengan maksimal, dan itu sangat menginspirasi lagi. Terus yang kedua itu ada Dimas Pandawa. Dia itu karena saya ikutan volunteer Sekolah Budaya Adhikari ya. Jadi saya kenal dia, terus ketemu dia, sering ngobrol juga. Dia bilang kalau misalnya membentuk sekolah budaya ini untuk menciptakan pemuda-pemuda yang bermanfaat di lingkungan sekitar gitu, di masyarakat sekitarnya atau di orang sekitarnya, dan itu
membuat saya menjadi oh ternyata pekerjaan sosial atau misalnya terjun di dunia sosial tidak seburuk itu sih. Jadi itu sangat menginspirasi sekali dua orang itu. Wah, keren banget ya Kang Helmi punya sosok yang bisa ngasih pengaruh positif kayak tadi. Nah, kalau ngomongin soal mimpi nih Kang Helmi, gimana sih cara kamu mulai ngejar mimpi itu? Langkah pertama apa yang bakal diambil gitu? Kalau soal mimpi yang paling dekat sih udah pasti wisuda ya, Teninis. Jadi kayak Teninis tadi foto pakai toga, terus foto sama keluarga, terus foto sama pacar gitu kalau misalnya masih sepacaran sayanya. Amin, kita doain ya. Amin, doain teman-teman ya. Amin. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan ya, kuliahnya yang benar. Terus tadi networking juga dijaga, kayak sekarang udah mulai kerja di hotel, mulai kesana kesini juga udah mulai cari pekerjaan yang oke, dikira oke. Itu sih yang paling penting. Oke nih, tapi kan apa sih jalan yang bakal Kang Helmi tempuh tuh nggak akan mulus nih ya Kang. Nah, menurut Akang gimana sih cara ngatasinnya gitu? Takutnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan kayak udah saya capek mau bunuh diri aja kan, takutnya gitu. Iya sih, biasanya rata-rata gitu ya, mendengar kasus-kasus yang banyak orang-orang bunuh diri. Iya benar. Sebenarnya itu terjadi karena kurangnya motivasi sih Kak. Menurut aku nih Teh Nenis ya, karena kurangnya motivasi. Terus kalau misalnya nanti aku stuck di tengah jalan, semoga nggak nge-stuck, tapi pada saat nanti misalnya amit-amitnya aku nge-stuck di tengah jalan tuh, poin pertama yang aku pikirin adalah bagaimana aku memulai tujuan ini Teh Nenis. Jadi nanti pada saat aku nge-stuck atau misalnya aku udah mulai males, aku tuh harus ingat tujuan awal aku untuk ngerjain semua ini tuh apa gitu. Jadi salah satu yang bisa dikerja adalah motivasi diri sendiri sih sebenarnya, itu aja sih. Keren, tepuk tangan buat Kang Helmi. Terima kasih, malu banget. Nih kalau boleh tahu ada nggak sih gitu someone spesial gitu yang jadi support system gitu buat Kang Helmi? Support system itu kan banyak ya sebenarnya, bisa dari keluarga, dari bunda atau Pahmi. Jadi saya punya papa, dipanggilnya Pahmi atau disebutnya Papa Helmi gitu. Lucu ya panggilan namanya. Iya, bunda atau Pahmi. Terus ada teman-teman juga, teman-teman kampus yang biasanya bikin semangat karena anak muda masih sering nongkrong ya. Jadi saya suka banyakin nongkrong sama paling pacar sih. Yang keren banget ya Kang Helmi punya pacar ya. Iya, aduh. Nah, kalau kamu lagi di posisi yang harus milih antara pekerjaan impian tapi penuh resiko atau pekerjaan yang aman tapi nggak sesuai passion? Wow, ini pertanyaan yang menarik. Kayaknya aku untuk sekarang ya, kalau ini kayaknya aku bakal pilih pekerjaan yang sesuai passion tapi penuh resiko, karena di setiap apa yang kita suka biasanya, Tenis, maksudnya aku pribadi, kalau misalnya aku suka sama sesuatu itu biasanya aku kejar, mau apapun resikonya, mau apapun tantangannya, aku udah pasti usahain kejar. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya aku bakal pilih pekerjaan pekerjaan sesuai passion dan penuh resiko sih, karena aku suka orangnya suka tantangan. Keren banget nih Kang Helmi, suka dengan tantangan. Iya. Nah, banyak banget nih hal berharga yang kita dapat dan kita pelajari hari ini dari Kang Helmi nih. Terima kasih banyak karena Kang Helmi udah berbagi cerita, terus berbagi menginspirasi gitu. Semoga di obrolan ini nggak cuma buat kita, tapi juga buat teman-teman yang lagi ngedengerin di podcast ini, bisa jadi pemicu buat ambil ke depannya gitu ya Kang Helmi. Semangat terus nih buat Kang Helmi buat ngejar mimpinya. Terima kasih Tenis, terima kasih juga buat teman-teman PNN yang undang-undang di episode pertama. Suatu kehormatan banget, kita tepuk tangan dulu. Oke, sebelum closing nih Kang Helmi ada nggak sih kata-kata buat penonton gitu? Aduh, kata-kata buat penonton, tetap semangat ya sebagai pemuda. Balik lagi harus berdampak buat teman-teman di sekitarnya. Tetap jadi orang yang baik, karena ketika kita menjadi baik akan ada orang-orang baik juga yang mengelilingi kita. Itu aja sih. Oke nih guys, sudah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Semoga di episode selanjutnya kita ngundang narasumber yang lain, terus di podcast selanjutnya kita bakal ada apa. Jadi kalian stay tune di PNN Podcast Ngalor Ngidul. Dadah, terima kasih teman-teman.